Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Budiwati Sani, Guru Kimia SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Apa kabar anak-anak? Sehat-sehat selalu tentunya. Marilah kita mulai belajar kimia. Di bab kedua minyak bumi ini, kita akan mempelajari yang pertama, pengertian dari minyak bumi, yang kedua, proses pembentukan minyak bumi, yang ketiga, komponen penyusun minyak bumi, yang keempat, penyulingan minyak bumi, yang kelima, penggunaan minyak bumi, dan yang keenam, kualitas bensin. Pengertian minyak bumi itu berasal dari bahasa Latin petroleum, yang petrol berarti batuan dan oleum yang berarti minyak. Diberikan kepada fosil hewan dan tumbuhan yang ditemukan dalam kulit bumi berupa gas alam, batu bara, dan minyak bumi. Proses pembentukan minyak bumi itu terbentuk dari fosil-fosil hewan dan tumbuhan kecil yang hidup di laut dan tertimbun selama berjuta-juta tahun lampau. Jadi fosil itu mati, lalu menjadi jasad fosil tertimbun oleh pasir dan lumpur di dasar laut, lalu lapisan pasir dan lumpur menjadi batuan, fosil hewan tumbuhan terjebak di lapisan batuan, lalu berubah menjadi minyak mentah dan gas alam. Komponen penyusun minyak bumi itu komponen utamanya adalah senyawa hidrokarbon. Komponen terbesar alkana disusul dengan sikloalkana, hidrokarbon aromatik, alkena, dan berbagai senyawa karbon yang mengandung oksigen, nitrogen, dan belerang. Komposisi ini bervariasi tergantung dari daerah penambangan minyak bumi. Minyak bumi yang ditambang di Indonesia itu umumnya banyak mengandung senyawa hidrokarbon siklik, baik sikloalkana maupun aromatik. Berbeda dengan minyak bumi yang ditambang di Arab, itu hanya mengandung alkana. Berbeda lagi dengan minyak bumi yang ditambang di Rusia, itu lebih banyak mengandung sikloalkana. Penyulingan minyak bumi. Minyak bumi terdapat di dalam bumi, sehingga untuk mengambilnya itu diperlukan proses pengeboran. Minyak dari hasil pengeboran itu disebut dengan crude oil atau minyak mentah dan belum dapat digunakan. Agar dapat digunakan, komponen minyak mentah itu harus dipisahkan. Proses pemisahannya ini disebut dengan penghilangan atau refining. Minyak mentah diolah di kilang-kilang minyak dengan teknik distilasi, fraksionasi, yakni pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih. Penyulingan minyak bumi itu dipisahkan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Jadi minyak dimasukkan ke dalam tungku, lalu dia dipisahkan berdasarkan titik didihnya, di mana pada 20 derajat Celcius itu yang mendidih adalah gas petroleum. Dan pada titik didih 150 derajat Celcius itu adalah gasolin. Pada 200 derajat Celcius itu adalah kerosin atau minyak tanah. Pada 300 derajat Celcius itu adalah diesel. Pada 370 derajat Celcius itu minyak bahan bakar industri. Dan pada suhu 400 derajat Celcius itu adalah minyak pelumas, lilin parafin, dan aspal. Penyulingan minyak bumi dan penggunaannya. Yang pertama itu fraksi gas
titik didihnya min 160 sampai 25 derajat Celcius dengan jumlah atom karbon 1 sampai 4, penggunaannya untuk bahan bakar dan pemanas. Yang kedua, bensin atau gasolin dengan titik didih 30 sampai 100 derajat Celcius, jumlah atom karbonnya 4 sampai 10, kegunaannya untuk bahan bakar mobil. Yang ketiga, itu nafta, titik didihnya 100 sampai 180 derajat Celcius, jumlah atom karbonnya 6 sampai 14, kegunaannya untuk industri petrokimia. Yang keempat, kerosin atau parafin, titik didihnya 150 sampai 250 derajat Celcius, jumlah atom karbonnya 10 sampai 16, kegunaannya bahan bakar jet. Yang kelima, itu minyak gas atau diesel, titik didihnya 220 sampai 375 dengan jumlah atom karbon 13 sampai 25, penggunaannya bahan bakar diesel atau pemanas. Yang terakhir residu, itu titik didihnya lebih dari 350, jumlah atom karbonnya 25 ke atas, itu penggunaannya banyak. Yang pertama kalau minyak pelumas, itu jumlah atom karbonnya 20 sampai 30, kegunaannya untuk minyak pelumas, industri dan petrokimia. Minyak pemanas, titik didihnya 30, jumlah atom karbonnya 30 sampai 40, bahan bakar kapal, pembangkit tenaga listrik. Lilin parafin, itu jumlah atom karbonnya 40 sampai 50, penggunaannya untuk penerangan malam, lilin atau vaselin. Yang terakhir aspal, itu jumlah atom karbonnya lebih dari 50, penggunaannya untuk pengeras jalan atau bahan atap. Perengkahan atau cracking itu untuk memenuhi kebutuhan produk tertentu. Hidrokarbon yang berantai panjang itu dipecah menjadi lebih pendek. Contohnya, hidrokarbon rantai lurus C12H26 yang akan dipecah menjadi C6H14 dan C6H12. Perengkahan ini terjadi pada bensin dengan tujuan untuk meningkatkan mutu bensin. Kualitas bensin. Fraksi terpenting dalam minyak bumi adalah bensin. Bensin yang bermutu tinggi atau bernilai baik itu akan menghasilkan letupan yang sedikit atau kecil. Komponen utama bensin adalah isooktana atau nama IUPAC-nya 2,2,4 trimetilpentana dan normal heptana. Mutu bensin itu ditentukan dengan bilangan oktan. Semakin tinggi bilangan oktan, maka letupannya akan semakin kecil dan mutu bensin akan baik. Salah satu cara untuk menaikkan bilangan oktan adalah menambahkan zat aditif berupa MTBE atau metil tertierbutyl ether atau TEL, tetraethylate. Kita sudah belajar tadi tentang kimia. Apakah sudah mengerti anak-anak? Kalau sudah mengerti, maka kita akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.